Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wibowo dari peserta Latsar CPNS Angkatan 40 Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nilai kompeten pada ASN. Kompeten adalah situasi di mana seseorang terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dirinya. Kapasitas dan kapabilitas di sini adalah keilmuannya, pengetahuannya, serta keterampilannya terus ditingkatkan dalam rangka memenuhi kewajiban dan tugas kesehariannya. Perlu kita ketahui, pada saat ini dunia sudah memasuki era globalisasi, di mana pada era ini semua ilmu, pengetahuan, dan keterampilan itu berkembang pesat dan berlaku secara menyeluruh. Pada era globalisasi ini tentu saja membuat sistem tatanan dunia menjadi tatanan dunia yang baru. Ada kebiasaan baru, ada ilmu baru, ada pengetahuan baru yang mau tidak mau harus kita terima. Sebagai ASN, kita wajib mengadaptasi, kita wajib mengikuti globalisasi tersebut, baik dalam pemenuhan tugas, pemenuhan kewajiban, dan segala hal yang berkaitan dengan fungsi kita sebagai ASN. Nah, oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini, Menteri Aparatur Negara membuat edaran bahwa nilai-nilai dasar ASN yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui adalah salah satunya kompeten. Kompeten ini juga untuk menjawab tantangan dunia, di mana dunia saat ini penuh ketidakpastian, kemudian penuh pengaruh, kemudian penuh ambiguitas, serta satu lagi adalah tantangan disrupsi teknologi, di mana terjadi perubahan teknologi secara besar-besaran, dan siapa yang tidak mengikuti teknologi tersebut maka dia akan tertinggal. Nah, ini yang coba pemerintah Indonesia untuk masuk ke dalam bagaimana teknologi itu bisa kita gunakan sehingga kita khususnya ASN tidak tertinggal dalam hal ini dalam penggunaan teknologi saat memenuhi tugas dan kewajibannya. Baik, itu terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aam Amalia, peserta Latsar CPNS Angkatan 40 dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tugas saya membedah modul kompeten. Apa sih pengertian kompetensi itu? Kompetensi merupakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab yang diamanatkan. Standar kompetensi ASN terdiri dari 3. Yang pertama, kompetensi teknik. Yang kedua, kompetensi manajerial. Dan yang ketiga, kompetensi sosial. Pengembangan kompetensi diarahkan pada pencapaian peningkatan kompetensi atau kemampuan agar dapat melaksanakan pelayanan publik secara optimal. Pendekatan pengembangan dilakukan secara klasikal maupun non-klasikal. Perilaku kompeten dapat kita wujudkan melalui: pertama, berkinerja yang berakhlak. 2, meningkatkan kompetensi diri. Yang ketiga, membantu orang lain belajar. Dan yang keempat, melaksanakan tugas terbaik. Mengapa kita sebagai ASN harus berkompetensi? Alasannya karena tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan adalah memberikan pelayanan publik. Kompeten membentuk ASN yang berkualitas. ASN berkualitas, masyarakat puas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang ASN harus adaptif terhadap segala jenis perubahan yang terjadi.
ASN harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan semua guru. Sebagai seorang ASN, kita harus mengembangkan kreativitas, mengasah skill, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Saraswati. Saya peserta Latsar Angkatan 40 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman dari modul 6 yaitu adaptif. Di dalam pembahasan modul terdapat ancaman yaitu VUCA atau VUCA. VUCA di sini adalah V-nya adalah volatility, kemudian U-nya adalah uncertainty, C-nya yaitu complexity, dan A di sini adalah ambiguity. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh dari sikap adaptif pemerintah dalam menanggapi ancaman VUCA ini di era pandemi dengan menggunakan metode VUCA yang disampaikan oleh Johansson, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Contoh yang pertama yaitu mengenai vision. Upaya pemerintah yang dilakukan dalam hal ini yaitu pembentukan Satgas COVID yang berfokus pada penanggulangan bencana COVID ini. Kemudian, understanding yang dilakukan oleh pemerintah yaitu salah satunya meneliti mengenai penyakit COVID ini serta mencari vaksin dari penyakit COVID ini sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan COVID. Kemudian, C-nya atau clarity di sini adalah menanggapi hoax atau isu-isu negatif mengenai COVID dan juga vaksin. Kemudian agility yang terakhir, contoh yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah melakukan kegiatan tracing dalam rangka menelusuri riwayat penularan penyakit COVID ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Dwi Ristiadi, peserta Latsar CPNS Angkatan 40 dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tugas bedah modul kolaborasi. Saya menyimpulkan ada 3 poin penting terkait bedah modul kolaborasi. Pertama, seorang ASN dituntut memiliki peran aktif di dalam lingkungan kerjanya, baik menerima atau mendengarkan ide dan gagasan dari rekan kerja, serta memberikan ide dan gagasan dikolaborasikan dengan ide dan gagasan rekan kerjanya. Kedua, sikap keterbukaan seorang ASN pada dunia digital dan serta bekerja sama terhadap rekan kerja diharapkan mampu menjadikan nilai kolaborasi. Ketiga, dalam melaksanakan tahapan kolaborasi, seorang ASN diharapkan mampu memiliki sikap komunikasi yang baik, kepercayaan yang tinggi, dan negosiasi baik ke berbagai pihak internal ataupun pihak eksternal. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan saran terkait isi modul kolaborasi. Kekurangan, modul terlalu banyak konsep dan pendapat para ahli di setiap subjudul. Yang kedua, kelebihan, sistematika penulisan sangat baik serta terdapat studi kasus di lingkup kolaborasi pemerintah. Dan saran, seharusnya pendapat para ahli bisa dijabarkan. Kenapa? Ini untuk memudahkan si pembaca memahami isi modul tersebut. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.